Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, pada video kali ini di pertemuan ketiga kita akan bahas pada practical budgeting, ya, anggaran produksi, ya. Kalau kemarin kita sudah bahas anggaran penjualan, kali ini kita akan bahas anggaran produksi. Oke. Masih di kasus yang sama di PT Semesta Raya. Jadi data-data yang dibutuhkan untuk membuat anggaran produksi di PT Semesta Raya ini, yang pertama kita harus mengetahui jumlah unit barang jadi yang diperkirakan terjual. Ini kita bisa lihat dari anggaran penjualan. Kemudian ada perkiraan jumlah persediaan barang jadi akhir dan barang jadi awal. Jadi persediaan awal dan akhir harus ada. Nah, ini ada informasi tambahan bahwa PT Semesta Raya ini memutuskan untuk menggunakan anggaran penjualannya metode analisis industri, ya. Kalau kemarin ada dua, ya, metode moving average dan analisis industri, ya. Yang dipilih oleh PT Semesta Raya adalah analisis industri. Nah, data yang diketahui yang pertama adalah data tentang jumlah persediaan barang jadi awal di tahun 2014, berarti di triwulan pertama itu jumlahnya adalah 30.000 unit. Ini persediaan barang jadi. Yang kedua, jumlah persediaan barang jadi akhir di tahun 2014, berarti ini di triwulan keempat terakhir, ya, di bulan Desember, 20.000 unit. Nah, dari data ini, kemudian data penjualan kemarin, ya, kita akan menghitung berapa jumlah unit produksi dengan menggunakan dua metode, ya, dengan menggunakan dua kebijakan. Jadi data anggaran penjualan kita lihat lagi, ya, buka kembali di metode analisis industri di tahun 2011, 2012, 2013 sudah ada. Nah, kemarin kita diminta untuk mencari anggaran penjualan 2014 dan sudah ketemu. Di triwulan pertama 89.600, triwulan kedua 112.000 unit, triwulan ketiga 112.000 unit, triwulan keempat 134.400 unit, sehingga totalnya adalah 448.000 unit. Nah, dari data ini kita diminta untuk menyusun anggaran produksi dengan melihat kebijakan stabilisasi produksi dan kebijakan stabilisasi persediaan. Jadi fokus kita berapa jumlah unit yang diproduksi ketika kita mempertimbangkan stabilitas produksi. Yang kedua, berapa jumlah unit yang diproduksi ketika kita melihat dengan mempertimbangkan kebijakan stabilisasi persediaan. Oke, coba kita hitung. Yang pertama, kita melihat kebijakan stabilisasi produksi pada PT Semesta Raya. Di tahun 2014 kita sudah ketemu jumlah total penjualan. Nah, untuk mengetahui, kita lihat, ya, totalnya adalah 448.000 unit penjualan dalam satu tahun. Nah, tadi diketahui bahwa persediaan akhirnya 20.000, awalnya 30.000, sehingga kita akan tahu berapa jumlah produksi selama satu tahun. Nah, ini, ya, 448.000 ditambah 20.000, ketemu total barang yang jadi, yang dibutuhkan, yang harus disiapkan untuk dijual, berarti 468.000 dikurangi dengan persediaan awal tadi, ya, sehingga harus memproduksi lagi 438.000. Nah, karena pertimbangannya adalah stabilisasi produksi, jadi 438.000 ini kita produksi massal dengan meratakan, membagi rata ke dalam 4 triwulan. Triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Ketemunya di angka 109.500, gitu, ya. Nah, jadi 109.500 ini untuk menghitung berapa total persediaan akhir di triwulan pertama, kita bisa hitung, ya. 109.500 ditambah persediaan awal tadi 30.000, sehingga harus total barang yang dibutuhkan itu 139.500.
Nah, padahal penjualan adalah 89.600, tinggal dikurangkan ya. Jadi persediaan akhirnya adalah 49.900. Nah, persediaan akhir di triwulan pertama ini menjadi persediaan awal di triwulan kedua, sehingga perhitungannya sama ya, 109.500 ditambah 49.900, kemudian 159.400 unit ya, baru dikurangkan dengan jumlah penjualan, terus sampai dengan triwulan keempat, sehingga total persediaan akhir barang nanti ketemu angka 20.000. Nah, ini dengan kebijaksanaan stabilisasi produksi di PT Semesta Raya. Yang pertama. Yang kedua, dengan kebijaksanaan atau melihat kebijakan stabilisasi persediaan. Jadi yang kita lihat persediaannya, bukan masalah produksinya. Mau produksi berapapun, yang penting persediaannya adalah aman, gitu. Nah, kita lihat dasarnya itu, kita lihat selisih antara persediaan awal dengan akhir. Tadi diketahui bahwa persediaan akhirnya adalah tinggal 20.000. Dan persediaan awal, ini berarti persediaan awal 2014 ini menjadi ini ya. Ini dari persediaan akhir tahun 2013 ya. Nah, ini kita selisihkan. Selisihnya adalah 20.000 dengan 30.000, 10.000. 10.000 ini kita bagi ke dalam 4 triwulan, kemudian kita tambahkan dengan persediaan akhirnya nanti. Sehingga ya ketemu ya 10.000 dibagi 4, 2.500. Baru kita tambahkan ke persediaan akhirnya. Ini untuk stok aman kita, sehingga persediaannya aman. Nah, nanti ditakutkan ketika ada perubahan, pasti enggak ini ya, kalau di anggaran itu kadang-kadang dengan realitasnya itu kan bisa naik bisa turun gitu. Tapi di angka aman kita sudah mempersiapkan persediaan sebanyak 2.500 unit. Gitu kira-kira. Nah, hitungannya ya dari 438 kita lihat boleh dari depan ya. Dari belakang saja. Dari triwulan 4 ya, kita produksinya tadi sudah diketahui bahwa total penjualannya 134.400, persediaan akhir barangnya 20.000, sehingga total barang jadi yang dibutuhkan itu total semuanya adalah 154.400. Ditambahkan, nah baru dikurangkan dengan tadi ya, kalau kita menghitung persediaan awal berarti kita kurangkan 2.500, kurangkan lagi 2.500, kurangkan lagi 2.500 dari 30. Kalau yang persediaan akhir ya tambahkan ya 2.500 tambah 2.500 tambah 2.500. Nah, sehingga di sini untuk persediaan barang dagang awal triwulan keempat 22.500, sehingga total barang yang harus diproduksi di triwulan keempat 131.900. Atau dari menghitung dari triwulan pertama juga bisa ya. Jadi dari ini ya, dari persediaan akhir tadi sudah ketemu 27.500 ditambahkan dengan penjualan, ini berarti total barang jadi yang harus disiapkan, dibutuhkan, baru dikurangi dengan barang jadi awal, berarti harus produksi 87.100. Ini sama dengan triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Persediaan barang akhir ya triwulan pertama menjadi persediaan awal triwulan kedua, terus seperti itu, sehingga ketemu hitungan kalau pakai anggaran produksi dengan kebijakan stabilisasi persediaan, triwulan pertama harus memproduksi 87.100, triwulan kedua 109.500, triwulan keempat 109.500, triwulan keempat 131.900. Jadi totalnya nanti 438.000. Nah, ini dua anggaran produksi dengan dua kebijaksanaan. Nah, nanti tergantung PT SR pakai yang mana lagi kan gitu ya. Kita lihat kasus selanjutnya. Terima kasih.
Untuk lebih detail kita akan bahas di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.